Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita bertemu kembali pelajaran seni budaya. Kali ini di pertemuan yang ketiga, dalam bab 1 anak-anak menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alhamdulillah anak-anak, tugas kalian yang kemarin sudah kalian kirim ke saya hasilnya sangat luar biasa. Gambar yang kalian kerjakan juga hasilnya sangat bagus sekali, dan kami menghimbau kepada anak-anak yang merasa belum untuk mengirim hasil kerjaan kalian, secepatnya tolong dikirim anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke menggambar flora. Anak-anak, flora adalah tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai salah satu objek. Jadi tumbuhan pun adalah bisa dijadikan salah satu objek untuk seni rupa. Sangat banyak anak-anak jenisnya di alam ini. Tumbuhan itu banyak sekali yang dijadikan sebagai objek untuk kalian menggambar. Bisa itu pohon, bisa itu pisang, pepaya, mangga, atau yang lainnya. Flora atau tumbuhan memiliki banyak bagian tubuh seperti daun, bisa kalian juga menggambar akar, juga bisa batangnya, bunganya, rantingnya, ataupun buahnya. Karena menggambar flora itu ada dua, ada secara sederhana, juga ada secara lengkap. Nah, secara sederhana itu bagaimana? Secara sederhana menggambar cuma beberapa bagian tumbuhan yang digambar, tapi secara detail, bukan keseluruhannya. Beda dengan menggambar secara lengkap. Kalau menggambar secara lengkap adalah semua bagian tumbuhan itu digambar secara detail. Contohnya pisang. Kalau menggambar secara lengkap berarti semuanya digambar, baik batangnya, daunnya, itu juga digambar. Tapi beda kalau menggambar secara sederhana, cuma diambil gambar adalah daunnya saja, cuma sebagian, tidak semuanya. Itulah perbedaannya anak-anak, menggambar flora secara sederhana dan juga menggambar flora secara lengkap. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian harus tahu beberapa tahapan dalam menggambar flora. Yang pertama anak-anak, menggambar jenis objek flora yang akan digambar. Jadi menggambar jenis objeknya dulu. Kemudian yang kedua, menggambar bagian objek, bagiannya sebagai pola dasarnya. Yang ketiga, memperhalus gambar agar mirip dengan aslinya. Yang keempat, mewarnai gambar sesuai warna kenyataannya atau memberi arsiran pada gambar. Coba perhatikan contoh gambar flora ini. Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama, kalau kita amati anak-anak, itu ada perbedaan dengan gambar yang nomor 2. Yang pertama itu gambar sudah diwarnai dengan warna, tapi gambar yang nomor 2 masih belum diwarnai. Kalau kita lihat gambar pertama itu sudah mirip, detail lengkap, sama dengan bentuk
aslinya. Sedangkan yang gambar yang nomor 2 itu masih belum 100% karena masih belum dicat warna. Setelah kita sudah bisa dan paham tentang menggambar flora, sekarang kita masuk ke menggambar fauna. Apa itu menggambar fauna, anak-anak? Fauna adalah alam hewan yang mencakup segala jenis hewan dan kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Fauna dibagi menjadi 3 habitat, anak-anak. Yang pertama darat. Darat seperti singa, kerbau, sapi, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua udara, berupa burung. Yang ketiga adalah air, berupa ikan. Kita harus tahu, anak-anak, bagaimana teknik menggambar fauna. Teknik menggambar fauna ini tidak beda jauh tahapannya dengan menggambar flora. Bagaimana teknik menggambar fauna? Yang pertama, menentukan objek fauna yang akan digambar, sama dengan flora. Yang kedua, menggambar pola dasar fauna tersebut, sama dengan flora. Yang ketiga, menggambar bagian-bagian yang lebih detail pada pola dasar, hampir sama dengan teknik flora. Yang keempat, memberikan warna atau arsiran pada gambar, sama juga tekniknya dengan menggambar flora. Nah, coba perhatikan gambar fauna ini. Ada 2 bentuk gambar. Yang pertama, gambarnya sudah detail lengkap. Yang kedua masih belum lengkap karena belum diwarna. Selanjutnya, anak-anak, setelah kita tahu cara menggambar flora, tahu juga cara menggambar fauna, dan sekarang kita harus tahu juga menggambar alam benda. Nah, menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkok, gelas, dan lain-lain. Ini adalah karya buatan manusia. Nah, sekarang kita harus mengetahui macam-macam bentuk alam benda. Yang pertama, bentuk kubistis. Apa itu bentuk kubistis? Merupakan bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau balok. Bentuknya seperti meja, kulkas, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk silindris. Merupakan bentuk benda yang menyerupai tabung atau silinder. Seperti apa? Gelas, toples, ember, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk piramid. Piramid dan kerucut, bentuk yang menyerupai limas, contohnya piramid di Mesir. Berikutnya, bentuk bola atau bulat, bentuk benda yang menyerupai bola, yaitu bentuknya bundar. Yang terakhir, bentuk bebas atau tidak beraturan, merupakan bentuk benda yang tidak memiliki keteraturan atau lepas, atau bentuk metris. Coba perhatikan gambar alam benda ini, anak-anak. Mungkin kalian setelah mengamati, melihat gambar alam benda, mungkin di benak kalian sekarang sudah ada pemikiran alam benda yang ada di sekitar rumah kalian yang bisa kalian tuangkan untuk kalian gambar. Nah, anak-anak, ada tugas lagi untuk kalian. Tugas individu ketiga. Tugasnya apa?
tugasnya menggambar karena materi kita ini adalah materi tentang menggambar. Nah, sekarang beda tugas dengan individu yang kedua kemarin. Nah, sekarang kalian tugasnya menggambar, memilih salah satu bentuk menggambar, boleh flora, boleh fauna, juga boleh menggambar alam benda. Menggambarnya harus detail, menggambarnya juga harus di warna. Anak-anak, ini ada waktu 1 minggu, tolong kalian buat, kalian gambar di buku gambar. Jangan lupa tab setelah digambar, sudah selesai untuk menggambar, baru difoto dan dikirim ke WA nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa anak-anak tulis nama dan kelas. Terima kasih anak-anak, selamat menggambar, semangat terus, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.